Halo semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Ada pembahasan menarik karena akhir pekan ini tidak hanya Liga luar, tapi Liga Indonesia ada sebuah pertandingan menarik yang sering disebut El Clasico. Persija melawan Persib Bandung di Stadion Patriot Bekasi pada pukul 15.30. Ini duel pekan kedua 3 BRI Liga 1. Duel yang belum menentukan juara karena masih ada 11 laga tersisa. Tapi ini bisa menjadi patokan atau bisa menjadi pemicu siapa yang bakal juara musim ini. Walaupun Persib Bandung ada di pole position. Kita tahu bahwa menjelang duel Persija melawan Persib ini, kondisi kedua klub sedikit berbeda. Kalau Persib masih konsisten dengan kemenangan, di mana mereka bisa menang di laga terakhir melawan PSIS 0-1 dengan 10 pemain. Sedangkan Persija sedang kesulitan untuk meraih kemenangan, yaitu rekornya dua imbang dan 1 kali kalah melawan Dewa United. 2 kali imbang lawan PSBS dan juga Persis Solo laga tandang. Poin kedua tim juga tidak begitu jauh ya, tapi memang Persib lebih unggul saat ini karena mereka hanya kalah 1 kali di musim ini. Dan uniknya, kekalahan itu terjadi di kandang. Nah, menjelang duel ini pasti banyak hal-hal menarik yang bisa kita kupas. Kita bahas dulu soal head-to-head kedua tim. Dari data 22 pertemuan terakhir antara Persija melawan Persib, rekornya memang masih berpihak kepada Persib. Persib tercatat sudah menang 8 kali, imbang 9 kali, dan kalah 4 kali. Sedangkan Persija ya sebaliknya. Menang 4 kali, imbang 9 kali, dan kalah 8 kali. Itu di 21 pertemuan terakhir. Di 4 laga terakhir juga Persib masih mendominasi ya, dengan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kali kalah. Jadi itu artinya Persib sangat-sangat diunggulkan untuk menang di laga ini. Dan uniknya lagi, Persib ini belum pernah kalah di laga tandang. Jadi potensi imbang di laga nanti cukup besar. Karena Persija juga tidak pernah kalah di laga kandang. Meski begitu, mereka membuang poin 5 kali di kandang sendiri. Dari 7 kali imbang musim ini, mereka sudah membuang 10 poin. Dari kemungkinan 15 poin, dibuang 10 poin karena hanya imbang di 5 laga kandang. Nah, itu juga berkaitan dengan bagaimana jalannya pertandingan nanti. Menurut saya, potensi imbang itu bakal terjadi. Melihat rekor dari pertemuan 22 laga terakhir, hasilnya memang menunjukkan 21 laga terakhir, hasilnya menunjukkan lebih banyak imbang. Walaupun Persib lebih unggul dalam jumlah kemenangan. Dan kita lihat bahwa Persija sedang bagus-bagusnya sebenarnya. Kita tidak bisa menyebut Persija sedang buruk karena sebelum 3 pertandingan terakhir mereka juga pernah menang 6 kali beruntun. Itu artinya potensi Persija untuk menang di laga nanti cukup besar. Nah, tentu duel nanti sangat ditentukan oleh detail. Duel panas, derby panas, ditentukan oleh detail kesalahan-kesalahan kecil. Ya, kesalahannya bisa pelanggaran tidak perlu di area terlarang, atau terjadi kartu merah pemain, atau terjadi keributan. Hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi. Kalau dilihat dari komposisi kedua tim, menurut saya cukup berimbang. Persija
walaupun minim pemain baru ya, tapi mereka sudah cukup lengkap lah menurut saya ya, dengan dua back timnas di belakang, di tengah ada pemain berpengalaman di Eropa, Macic, Gayos, di winger ada Rio, Matsumura, di lini depan mereka punya top skor sementara ya, bukan top skor, tapi salah satu pencetak gol terbanyak musim ini yaitu Gustavo Almeida yang terpaut 3 gol lah dari Alex Martin, striker Dewa United. Nah, kembali ke komposisi pemain ini menurut saya cukup berimbang. Kedua tim sama-sama punya jagoan, punya pemain-pemain yang bisa diandalkan. Cerdiknya Persib menjelang duel ini mengistirahatkan beberapa pemain pilar. Di laga melawan PSIS, mereka kehilangan Matteo Kocijan ya, dan itu pastinya ada Coach Bodan Hodak sudah menyiapkan pemain yang harus dimainkan. Lawan PSIS juga kita tahu Tyrone Del Pino tidak main. David da Silva bahkan tidak main, baru main di menit ke-65 untuk menggantikan Castaneer. Jadi beberapa pemain inti diistirahatkan. Pemain juga, kembali soal pemain juga, Persib punya tambahan pemain yaitu striker Curacao, Gervan Castaneer. Dia cukup gacor, postur tubuh memadai, dan memang tidak bisa diduetkan ya dengan David da Silva karena Persib selama ini lebih banyak menggunakan satu striker. Kalau Persib 4-3-3 atau 4-2-3-1, sedangkan Persija ini mirip-mirip timnas Indonesia 3-4-3. Di mana transisi permainan akan menjadi penentu. Ya, jadi begitu. Detail-detail pertandingan akan menentukan duel ini. Karena bagaimanapun duel Persija melawan Persib selalu panas. Dan siapa yang menjadi pemenang, menurut saya berpeluang besar menjadi juara. Walaupun Persija punya jarak cukup jauh dengan Persib, tapi kemenangan lawan Persib akan memberi kepercayaan diri kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan atmosfer di stadion nanti? Menurut saya, belakangan ini duel Persib-Persija lebih teratur menurut saya ya. Dan saya harap tidak terjadi lagi lah konflik-konflik tidak perlu. Musim lalu kedua supporter menunjukkan kedewasaan karena bagaimanapun ya ini hanyalah pertandingan sepak bola, panas boleh tapi tidak boleh saling merugikan karena ujung-ujungnya klub juga yang rugi. Dan bagaimana prediksi skor menurut saya skor yang terjadi di pertandingan nanti kemungkinan besar imbang 1-1 atau 2-2. Karena itu tadi berdasarkan rekor lebih banyak imbangnya meskipun Persib lebih banyak menang. Demikian teman-teman ulasan singkat saya. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua sebelum menyaksikan pertandingannya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.